Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mitra Melianduru. Saya adalah mahasiswa Stika Santai Elizabeth Medan, program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 3. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dan soal kasus tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selamat menonton. Pelatihan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang. Pelatihan adalah salah satu bentuk edukasi dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Pengembangan manajemen adalah suatu proses bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian, dan sikap untuk menjadi atau meraih sukses sebagai pemimpin dalam organisasi mereka. Identifikasi kebutuhan pelatihan. Yang pertama, membandingkan uraian pekerjaan atau jabatan dengan pengetahuan keterampilan yang dimiliki karyawan atau calon karyawan. Kedua, menganalisis penilaian prestasi. Ketiga, menganalisis catatan karyawan. Keempat, menganalisis laporan perusahaan lain. Kelima, menganalisis masalah. Keenam, merancang jangka panjang perusahaan. Kebutuhan pelatihan. Yang pertama, kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang. Kebutuhan ini biasanya dapat dikenali dari prestasi karyawannya yang tidak sesuai dengan standar hasil kerja yang dituntut pada jabatan itu. Kedua, memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya. Pada tingkat hierarki maupun dalam perusahaan sering dilakukan rotasi jabatan. Alasannya bermacam-macam, ada yang menyebutkan untuk mengatasi kejenuhan, ada juga yang menyebutkan untuk membentuk orang generalis, dan yang ketiga untuk memenuhi tuntutan perubahan baik intern, perubahan sistem struktur organisasi maupun ekstern, perubahan teknologi, perubahan orientasi bisnis perusahaan, sering memerlukan adanya tambahan pengetahuan baru. Mengembangkan SDM di unit RMIK. Manfaat pengembangan SDM di unit RMIK yaitu yang pertama, membuat karyawan lebih kompeten karena mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baru. Kedua, membuat karyawan menjadi lebih berkomitmen pada pekerjaan dan perusahaan. Ketiga, menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antar karyawan atasan, dan antar divisi. Keempat, mendorong kemampuan problem solving. Kelima, meningkatkan kerjasama tim. Keenam, membantu menciptakan budaya efisiensi dalam perusahaan. Metode pengembangan SDM di unit RMIK. Yang pertama, pelatihan merupakan program umum untuk mengembangkan tenaga kerja. Bentuknya bisa pelatihan di dalam perusahaan, internal training, atau di luar perusahaan, external training. Kedua, pendidikan merupakan pengembangan karier karyawan melalui pendidikan biasanya bersifat khusus. Ini ditunjukkan untuk karyawan terbaik yang dianggap perlu mengembangkan pendidikannya karena pendidikan sebelumnya belum cukup. Keempat, magang. Seperti halnya pelatihan, magang kerja bisa dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Magang di dalam perusahaan biasanya lintas departemen dengan durasi 1-3 bulan. Kelima, job enrichment. Pengembangan karyawan bisa juga dilakukan dengan job enrichment. Singkatnya, program ini adalah penambahan tugas dan tanggung jawab di posisi yang sama. Yang kelima, benchmark atau terkadang disebut juga studi banding dalam mengevaluasi atau membandingkan sesuatu dengan standar. Cara ini dilakukan bila sesuatu di perusahaan tersebut perlu ditingkatkan. Keenam, uji kompetensi atau uji kemampuan dilakukan juga untuk mengembangkan karyawan. Uji ini bisa dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri atau lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang telah diakreditasi Badan Nasional Sertifikat Profesi atau BNSP. Ketujuh, coaching atau bimbingan bisa diberlakukan pada karyawan berkinerja baik atau berkinerja buruk. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, transfer pengetahuan, menambah keterampilan bawahan, dan mendekatkan hubungan kerja atasan bawahan. Kedelapan, promosi
Metode pengembangan yang terakhir adalah promosi. Selain menghargai kinerja bagus karyawan, promosi ini bertujuan mengembangkan keterampilan karyawan dan mempertahankan karyawan bertalenta dan berkinerja baik agar tidak mengundurkan diri atau pindah ke perusahaan lain. Mengevaluasi efektivitas kegiatan pelatihan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Kirkpatrick Analyze mengidentifikasi 4 level yang berbeda untuk melakukan evaluasi pelatihan. Yang pertama, level 1 reaksi, yaitu mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Indikator-indikator yang dijadikan sebagai acuan untuk pengukuran ini adalah materi, fasilitas, konsumsi, dan instruktur saat pelatihan. Kedua, level 2 pembelajaran, mengukur apakah peserta dapat memperhatikan dan memahami materi yang diberikan oleh instruktur. Data evaluasi ini diperoleh dengan membandingkan hasil dari tes awal sebelum pelatihan, pre-tes, dengan hasil dari tes akhir sesudah pelatihan, yaitu post-tes. Yang ketiga, level 3 perilaku, mengetahui apakah pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diajarkan saat pelatihan benar-benar dimanfaatkan dan diaplikasikan ke dalam perilaku kerja peserta sehari-hari dan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja atau kompetensi di unit kerja masing-masing. Keempat, level 4 hasil, mengetahui apakah terjadi peningkatan performansi atau kinerja organisasi setelah pelatihan. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke soal kasus. Yang pertama, sebuah rumah sakit swasta yang sedang berkembang menghadapi masalah menurunnya kualitas pelayanan kepada pasien. Banyak pasien mengeluhkan keterlambatan pelayanan administrasi, kurangnya komunikasi yang baik dari perawat, serta adanya kesalahan kecil dalam pencatatan data rekam medis. Manajemen rumah sakit menyadari bahwa meskipun tenaga kesehatan dan staf administrasi merasa cukup banyak, kemampuan kerja sebagian besar karyawan belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Oleh karena itu, Direktur Rumah Sakit memutuskan untuk melakukan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada peningkatan keterampilan komunikasi, penggunaan sistem informasi kesehatan, dan etika pelayanan pasien. Berdasarkan kasus tersebut, langkah paling tepat yang harus dilakukan rumah sakit dalam merancang program pelatihan dan pengembangan SDM adalah berikut beberapa option jawaban dari A sampai E, bisa diperhatikan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah bagian B, menyusun analisis kebutuhan pelatihan, training, need analysis terlebih dahulu untuk mengetahui aspek mana yang paling mendesak diperbaiki. Dalam kasus tersebut, masalah utama bukanlah jumlah tenaga kerja, melainkan keterampilan dan kompetensi karyawan dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat adalah melakukan analisis kebutuhan pelatihan, agar rumah sakit dapat menentukan bidang kompetensi mana yang perlu dikembangkan, siapa saja yang membutuhkan pelatihan, serta metode pelatihan yang sesuai. Jika pelatihan dilakukan tanpa analisis, dikhawatirkan materi yang diberikan tidak relevan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga pelatihan menjadi tidak efektif dan membuang sumber daya manusia. Baik, soal kedua yaitu sebuah perusahaan farmasi besar ingin meningkatkan daya saingnya di tengah ketatnya kompetensi industri. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa meskipun target produksi tercapai, inovasi produk dan kualitas pelayanan konsumen masih rendah. Banyak karyawan yang bekerja hanya berdasarkan rutinitas tanpa adanya inisiatif untuk memberikan ide baru. Pimpinan perusahaan menyadari bahwa mereka perlu melakukan program pengembangan SDM yang bukan hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga pada peningkatan soft skill, kepemimpinan, serta budaya inovasi di kalangan karyawan. Dalam situasi ini, strategi pengembangan SDM yang paling efektif untuk mendukung visi perusahaan adalah berikut adalah beberapa option jawabannya dari A sampai E. Bisa diperhatikan. Jawaban yang paling tepat adalah bagian B, mengirim karyawan ke seminar dan workshop eksternal yang relevan untuk memperluas wawasan serta membangun jejaring.
Masalah utama dalam kasus ini adalah rendahnya inovasi dan kurangnya pengembangan soft skill di kalangan karyawan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu mengadopsi strategi pengembangan SDM yang berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan, exposure ke lingkungan eksternal, serta peningkatan kapasitas individu secara komprehensif dengan mengirimkan karyawan ke seminar, workshop, atau pelatihan eksternal. Perusahaan bukan hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperoleh inspirasi baru, membangun jejaring profesional, dan mempelajari praktik terbaik dari perusahaan lain. Hal ini dapat menumbuhkan budaya inovasi yang lebih kuat di internal perusahaan. Sekian pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan saya memohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang jelas. Salam Santa Elizabeth. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mitra Melanduru dengan NIM 10202310. Saya adalah mahasiswa STIK Santa Elizabeth Medan dari program studi Manajemen Informasi Kesehatan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dan soal kasus tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, simulasi pelaksanaan pelatihan singkat atau mini training. Selamat menonton. Pelatihan training adalah sebuah proses pembelajaran jangka pendek menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana karyawan mempelajari pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapabilitas mereka dalam membantu pencapaian tujuan-tujuan operasional. Sedangkan pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Perencanaan pelatihan singkat atau mini training. Pengembangan sumber daya manusia mengacu pada penggunaan terpadu pelatihan dan pengembangan organisasi, dan pengembangan karir untuk meningkatkan efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. Profesional pengembangan sumber daya manusia mungkin terlibat dalam analisis pekerjaan dan tugas, desain sistem instruksional, pelatihan di tempat kerja, dan peningkatan kinerja individu. Adapun tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi, yang pertama, untuk mengurangi gap atau perbedaan kinerja yang ada antara hasil yang diinginkan dengan apa yang dicapai oleh pegawai sebagai akibat ketidakmampuan pegawai untuk mencapai standar yang ditetapkan. Pelatihan untuk meningkatkan kinerja ini penting bagi organisasi yang sedang mengalami penurunan produktivitas. Kedua, terkait dengan pengembangan teknologi. Pelatihan dan pengembangan membuat pegawai lebih produktif dan lebih adaptif. Hal ini secara langsung akan membuat organisasi lebih adaptif pula sehingga akan meningkatkan kemampuan dan keuntungan organisasi. Dan yang terakhir, meningkatkan komitmen dan persepsi pegawai terhadap organisasi. Berikut merupakan beberapa faktor penyebab diperlukannya pelatihan. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada. Kedua, menghadapi adanya persaingan global. Ketiga, terjadinya perubahan yang cepat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyusun bahan ajar dan media pelatihan. Pelatihan sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pegawai atau pelajar. Dalam kegiatan pelatihan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelatihan harus direncanakan dengan baik dan tepat. Dalam perencanaan pelatihan, hal yang harus diperhatikan adalah media dan bahan ajar suatu pelatihan. Adapun tujuan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Untuk memperbaiki efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan karyawan, keterampilan karyawan maupun sikap karyawan terhadap itu sendiri dan terhadap tugas-tugasnya. Pelatihan teknis merupakan upaya yang tepat
untuk memberikan bekal kepada pegawai dalam menjalankan tugasnya, sehingga sangat penting untuk terus menerapkan program-program pembinaan SDM melalui pelatihan yang terencana dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip pelatihan, terukur melalui evaluasi yang berkala, dan merupakan program yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip umum pelatihan: pertama, perbedaan individu; kedua, keterkaitan dengan analisis jabatan; ketiga, motivasi; keempat, partisipasi aktif; kelima, seleksi peserta latihan; keenam, pemilik pelatihan; ketujuh, pelatihan bagi pelatih; kedelapan, metode training; kesembilan, prinsip pembelajaran. Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar yaitu: pertama, kecermatan isi, validitas atau kebenaran secara keilmuan dan selarasan isi; kedua, ketepatan cakupan, berhubungan dengan isi bahan ajar, keluasan dan kedalaman materi, serta keutuhan konsep berdasarkan ilmuwan; ketiga, keterencanaan bahan ajar dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah; keempat, penggunaan bahasa meliputi pemilihan ragam bahasa, kota, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna; kelima, ilustrasi. Penggunaan ilustrasi dapat membuat bahan ajar menjadi lebih menarik, komunikatif, memotivasi melalui variasi penampilan; dan yang terakhir, pengemasan atau perwajahan. Hal-hal yang dipertimbangkan saat menganalisis materi ajar: yang pertama, relevansi dengan kebutuhan peserta diklat; kedua, manfaat bagi peserta diklat; ketiga, struktur keilmuan; keempat, berbagai sumber belajar yang relevan dan terpercaya; dan yang terakhir, alokasi waktu. Proses desain pelatihan mengacu pada pendekatan sistematis untuk mengembangkan program pelatihan. Terdapat 7 langkah dalam proses pelatihan, yaitu: yang pertama adalah langkah pertama, yaitu melakukan penilaian kebutuhan. Langkah kedua adalah memastikan bahwa karyawan memiliki motivasi dan keterampilan dasar. Langkah ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang memiliki fitur-fitur yang diperlukan untuk terjadinya pembelajaran. Langkah keempat adalah memastikan bahwa peserta pelatihan menerapkan konten pelatihan pada pekerjaan mereka. Langkah kelima adalah mengembangkan rencana evaluasi. Langkah keenam, memilih metode pelatihan berdasarkan tujuan pembelajaran dan lingkungan belajar. Dan langkah yang ketujuh, langkah terakhir adalah mengevaluasi program dan membuat perubahan di dalamnya atau meninjau kembali salah satu langkah awal dalam proses untuk meningkatkan program sehingga diperoleh pembelajaran, perilaku, perubahan, dan tujuan pembelajaran lainnya. Menurut Osborne dan Hamoud 2017, terdapat beberapa kriteria untuk mengukur keberhasilan pelatihan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja karyawan dari sisi tingkat penggunaannya, antara lain: yang pertama, penggunaan oleh peserta atau karyawan. Apakah materi pelatihan yang ditetapkan oleh organisasi dipandang penting oleh karyawan dalam penyelesaian jabatan tugasnya? Kedua, kegunaan yang dirasakan organisasi pengguna. Pertama, pendapat organisasi pengguna bahwa seberapa sering materi pelatihan tersebut digunakan. Dan yang terakhir, kemudian untuk diterapkan sering hasil suatu pelatihan menjadi suatu hal yang sia-sia karena tidak diterapkan oleh peserta pelatihan ketika melakukan tugasnya di lapangan. Baik, di sini kita masuk ke soal kasus pertama, yaitu sebuah perusahaan manufaktur sepatu olahraga baru saja meluncurkan teknologi mesin otomatis untuk mempercepat produksi. Namun banyak karyawan bagian produksi merasa kesulitan mengoperasikan mesin baru karena terbiasa dengan cara manual. Hal ini menyebabkan produktivitas menurun drastis selama 2 bulan terakhir. Manajer HR kemudian merancang mini training selama 3 hari untuk memperbaiki keterampilan dasar pengoperasian mesin baru. Pada hari pertama, trainer memberikan teori dasar dan video simulasi penggunaan mesin. Pada hari kedua, peserta langsung mempraktikkan cara mengoperasikan mesin di bawah supervisi instruktur. Pada hari ketiga, dilakukan simulasi kasus untuk menyatakan dan menguji kemampuan karyawan. Setelah pelatihan, HR juga mengadakan evaluasi melalui tes praktik dan diskusi kelompok. Langkah terpenting apa yang seharusnya dilakukan HR agar mini training ini benar-benar efektif dan berdampak pada peningkatan produktivitas karyawan? Berikut adalah beberapa opsi jawabannya dari A sampai E. Dan jawaban yang paling tepat adalah B.
menentukan tujuan pelatihan yang jelas, materi yang sesuai, dan metode praktik yang tepat. Pelatihan singkat atau mini training hanya akan efektif apabila sejak awal HR memiliki tujuan pelatihan yang jelas, materi sesuai kebutuhan, serta metode penyampaian yang tepat. Baik, kita masuk ke soal kasus kedua. Sebuah rumah sakit swasta menyadari bahwa pelayanan pasien di bagian administrasi kurang ramah dan sering terjadi keterlambatan input data. Akibatnya, banyak pasien mengeluh karena antrian panjang. Manajemen rumah sakit memutuskan untuk mengadakan mini training singkat selama 2 hari tentang pelayanan prima dan penggunaan sistem informasi kesehatan baru. Pada hari pertama, materi difokuskan pada komunikasi efektif, sikap ramah, serta teknik menghadapi pasien yang emosional. Pada hari kedua, karyawan diajarkan penggunaan aplikasi digital untuk mempercepat input data pasien. Setelah pelatihan, sebagian karyawan menunjukkan perubahan sikap dan keterampilan, tetapi sebagian lainnya kembali bekerja dengan cara lama tanpa menerapkan hasil pelatihan. Apa langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan manajer agar hasil mini training benar-benar diterapkan secara konsisten oleh semua karyawan? Berikut adalah beberapa opsi jawabannya dari A sampai E, dan jawaban yang paling tepat adalah bagian B, mengadakan sesi refreshment, training, atau coaching berkelanjutan setelah mini training. Mini training seringkali bersifat singkat dan padat, sehingga hasilnya bisa cepat hilang jika tidak ada tindak lanjut. Pada kasus ini, meskipun sebagian karyawan berubah, sebagian lainnya kembali ke cara lama karena tidak ada penguatan setelah pelatihan. Sekian pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam Santa Elizabeth. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mitra Melian Duru dengan NIM 1020230010. Saya adalah mahasiswa Stika Santa Elizabeth Medan, program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dan soal kasus tentang pengelolaan SDM. Selamat menonton. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan SDM menurut Siagian adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Langkah-langkah perencanaan SDM. Langkah-langkah yang harus ditempuh seperti dikatakan oleh Miller, Burak, dan Marian ada 4, yaitu yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Ketiga, perencanaan untuk perekrutan dan seleksi atau untuk pemberhentian sementara. Dan yang terakhir, perencanaan untuk pengembangan. Perekrutan tenaga kerja merupakan follow-up dari fungsi manajemen sebelumnya, yakni analisis pekerjaan, di mana dari hasil analisis pekerjaan telah diperoleh gambaran pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan syarat pekerjaan yang harus dipenuhi. Deskripsi pekerjaan atau job description menjelaskan tentang perincian tugas dan tanggung jawab serta dalam kondisi manapun pekerjaan tersebut dilakukan. Proses rekrutmen. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan rekrutmen. Kedua, mengidentifikasi persyaratan kerja. Ketiga, menetapkan sumber-sumber kandidat atau rekrutmen yang berpotensi. Keempat, menetapkan metode seleksi. Kelima, menyortir kandidat. Keenam, menyeleksi kandidat yang berhasil. Ketujuh, memberitahukan hasilnya kepada para kandidat. Kedelapan, menunjukkan kandidat yang berhasil lulus seleksi. Pendorong suatu organisasi mengadakan rekrutmen pegawai. Yang pertama, berdirinya organisasi baru. Kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Ketiga, terciptanya pegawai-pegawai dan kegiatan-kegiatan baru. Keempat, adanya pegawai yang pindah ke organisasi lain. Kelima, adanya pegawai yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Keenam, adanya pegawai yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan yang terakhir, adanya pegawai yang meninggal dunia. Pelatihan. Pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasi. Keduanya penting karena merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara,
pegawai publik dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan produktivitas. Evaluasi kinerja. Evaluasi pekerjaan adalah untuk membandingkan semua pekerjaan di dalam organisasi satu dengan yang lain, dengan tujuan menghasilkan susunan peringkat. Evaluasi pekerjaan merupakan bagian dari proses perencanaan SDM organisasi. Tantangan dalam pengelolaan SDM di unit RMIK. Yang pertama, kekurangan tenaga. Kedua, kinerja tidak optimal. Ketiga, rotasi pegawai dan turnover. Keempat, kurangnya pelatihan berkelanjutan. Penyusunan deskripsi dan spesifikasi jabatan. Deskripsi pekerjaan atau uraian pekerjaan sangat diperlukan dalam setiap perusahaan maupun dalam organisasi. Suatu organisasi mempunyai alasan mengapa harus ada, untuk apa diadakan, dan sarana apa yang harus dicapai. Deskripsi pekerjaan atau job description adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Sistem reward dan punishment. Reward dikemukakan oleh para ahli, yaitu bentuk pemberian balas jasa yang diberikan kepada seseorang karyawan atas prestasi pekerjaan yang dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial, di mana reward adalah balasan dari hasil kerja yang didapatkan dengan tanda adanya pemberian penghargaan pada potensi pegawai, imbalan yang biasa diberikan suatu kompensasi atau berupa bingkisan sesuai dari pimpinan yang memberikan pada pegawainya. Menyusun kebutuhan tenaga. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Kedua, perencanaan sumber daya manusia. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Keempat, evaluasi kinerja sumber daya manusia. Baik, di sini kita masuk ke soal kasus. Yang pertama, sebuah rumah sakit swasta yang sedang berkembang mengalami kendala dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Banyak karyawan yang mengeluh karena beban kerja dianggap tidak seimbang. Beberapa tenaga medis merasa kekurangan dukungan staf administrasi, sementara staf administrasi menilai tidak ada sistem pembagian tugas yang jelas. Hal ini berakibat pada meningkatnya angka ketidakhadiran karyawan, turunnya motivasi kerja, serta pelayanan kepada pasien yang menjadi kurang optimal. Pihak manajemen mulai mempertimbangkan langkah perbaikan, baik melalui pelatihan manajerial, peninjauan ulang pembagian kerja, maupun sistem insentif yang lebih transparan. Namun, sebelum mengambil keputusan, pimpinan rumah sakit ingin memastikan langkah yang diambil tepat sasaran agar tidak terjadi kesalahan dalam strategi pengelolaan SDM. Dari kasus tersebut, apa langkah yang paling tepat yang harus dilakukan manajemen rumah sakit dalam mengelola sumber daya manusia agar masalah dapat teratasi? Nah, berikut beberapa opsi jawabannya dari A sampai E. Dan menurut saya jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja serta evaluasi pembagian tugas untuk menyeimbangkan beban kerja. Pengelolaan SDM yang efektif dimulai dari pemahaman terhadap kondisi nyata organisasi. Dalam kasus di atas, masalah utama adalah ketidakseimbangan beban kerja dan pembagian tugas yang kurang jelas. Baik, kita masuk ke soal kasus kedua, yaitu sebuah perusahaan farmasi menghadapi tantangan besar karena tingkat turnover karyawan yang cukup tinggi, khususnya di bagian pemasaran dan penjualan. Banyak karyawan keluar setelah bekerja kurang dari 2 tahun. Hasil wawancara exit interview menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan merasa kurang mendapatkan kesempatan pengembangan karir. Minimnya pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi, serta kurangnya pelatihan manajemen terhadap kesejahteraan non-finansial, seperti penghargaan dan pengakuan atas prestasi. Manajemen perusahaan khawatir kondisi ini akan menurunkan daya saing dan mengganggu pencapaian target penjualan. Mereka mempertimbangkan beberapa alternatif solusi, mulai dari memberikan bonus lebih besar, menyusun program pelatihan, hingga membentuk jalur karir yang lebih jelas. Berdasarkan kasus tersebut, strategi pengelolaan SDM yang paling tepat dilakukan perusahaan farmasi adalah baik, berikut beberapa lanjutan kasus dari kasus kedua.
Ini adalah beberapa opsi jawabannya dari A sampai E. Nah, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah bagian B, membentuk program pelatihan dan pengembangan karir yang berkelanjutan, serta sistem penghargaan non-finansial. Masalah utama dalam kasus ini adalah tingginya turnover yang disebabkan oleh kurangnya peluang pengembangan diri dan minimnya perhatian manajemen terhadap aspek non-finansial. Baik teman-teman, sekian presentasi pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang jelas. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam Santa Elizabeth.